Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma dengan NIM 218011032 dari kelas A21 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Indonesia Timur, akan membawakan materi yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan dari mata kuliah Ilmu Jiwa Belajar. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui terkait materi pertumbuhan dan perkembangan, bisa menyimak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas terkait teori-teori pertumbuhan dan perkembangan. Menurut teori nativisme, menurut Arthur Schopenhauer berkeyakinan bahwa perkembangan manusia itu hanya ditentukan oleh pembawaannya, sedangkan pengalaman dan pendidikan tidak berpengaruh apa-apa terhadap perkembangan dan pertumbuhan. Yang kedua yaitu teori empirisme. Menurut John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 menekankan pada pentingnya pengalaman, lingkungan, dan pendidikan terkait pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori konvergensi. Menurut Louis William Starr mengatakan bahwa gabungan antara empirisme dengan nativisme berkeyakinan baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama besarnya dalam mempengaruhi masa depan seseorang. Selanjutnya teori naturalisme. Menurut Rousseau, manusia pada dasarnya baik dan menjadi buruk atau jahat karena dipengaruhi oleh kebudayaan. Teori yang terakhir yaitu teori rekapitulasi, mengatakan bahwa perkembangan individu merupakan pengulangan dari perkembangan sejenisnya, seperti masa berburu, masa penyambungan atau pengembala, masa petani, masa pedagang, dan masa industri. Slide selanjutnya kita akan membahas terkait perkembangan dan pertumbuhan manusia dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, masa sebelum lahir dan masa sesudah lahir. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tahap sebelum lahir. Tahap sebelum lahir yaitu perkembangan janin dalam rahim seorang ibu dibagi dalam 3 tahapan. Yang pertama yaitu trimester pertama. Pada 3 bulan pertama ini embrio akan berkembang hingga menjadi janin dengan panjang kira-kira kurang lebih 5,5 cm. Yang kedua yaitu masa 3 bulan kedua. Janin biasanya sudah semakin berkembang dengan panjang yang kira-kira mencapai ukuran lebih dari 19 cm. Tahap yang terakhir yaitu trimester ketiga, di mana 3 bulan ketiga proses pembuahan dari ukuran janin akan berkembang sangat cepat. Biasanya di masa ini ukuran tubuh janin sudah proporsional seperti tubuh bayi pada umumnya. Tahap yang kedua yaitu tahap sesudah lahir, dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pertumbuhan manusia masa bayi. Pertumbuhan manusia pada masa bayi dimulai sejak lahir hingga usia 2 tahun. Pertumbuhan manusia masa kanak-kanak. Sejak usia 2-5 tahun disebut dengan masa kanak-kanak atau balita. Pada usia ini anak sudah mampu berbicara dan mengenal lingkungannya. Setelah usia 5 tahun, anak sudah mampu bersosialisasi dan mulai bersekolah. Masa ini merupakan masa anak-anak, yaitu masa di mana seorang anak mengalami perkembangan yang luar biasa. Pertumbuhan manusia masa remaja. Masa ini sering disebut masa pubertasi atau masa manusia akil balik. Pada anak perempuan, pubertas berlangsung antara usia 9-13 tahun. Sedangkan pada masa laki-laki, pubertas berlangsung antara usia 10-14 tahun. Ciri-ciri pubertas pada usia remaja dari segi biologis. Ciri-ciri organ reproduksi primer manusia. Dari laki-laki, yang pertama menghasilkan sel sperma pada organ testis ditandai dengan mimpi basah. Bagi perempuan, menghasilkan sel ovum pada induk telur atau ovarium ditandai dengan menstruasi. Ciri organ reproduksi sekunder manusia. Pada laki-laki, muncul jakun, suara terdengar lebih berat, tumbuh kumis dan jenggot, serta tumbuh rambut di dada, kaki, ketiak, dan sekitar kemaluan. Jaringan kulit menjadi lebih kasar dan bagian pori-pori tampak membesar. Yang terakhir yaitu muncul jerawat pada area wajah. Sedangkan pada wanita, ciri yang pertama yaitu payudara membesar, bagian pinggul melebar, serta tumbuh rambut di bagian ketiak dan sekitar kemaluan. Suara terdengar lebih jaring serta munculnya jerawat pada area wajah. Selanjutnya yaitu ciri pubertas pada usia remaja dari segi psikis. Yang pertama, pencarian identitas diri. Remaja merupakan masa di mana mereka sering melakukan suatu hal yang sifatnya coba-coba karena rasa keinginan tahuan yang sangat besar.
Pada masa pencarian identitas diri, remaja memilih jalan yang berbeda-beda, ada hal positif dan ada hal negatif. Yang kedua yaitu ketertarikan pada lawan jenis. Pada masa ini, seorang remaja akan mulai merasakan ketertarikan dengan lawan jenisnya. Tahap yang keempat yaitu pertumbuhan manusia masa dewasa. Pada masa ini, pertumbuhan manusia sudah sampai pada puncaknya. Karena pada manusia dewasa, kerja otaknya berfungsi amat baik sehingga dapat memutuskan dan melaksanakan pilihan terbaik dalam hidupnya. Yang terakhir yaitu pertumbuhan manusia masa lanjut usia. Pada manusia lanjut usia, yaitu setelah melewati usia 50 tahun. Masa ini merupakan masa akhir dari perkembangan seorang manusia, karena kemampuan organ-organ tubuh manusia mulai mengalami penurunan, gerakan mulai lebih lambat dan lebih mudah lelah. Pada masa ini, seorang manusia wanita akan mengalami menopause atau berhentinya menstruasi, sehingga sudah tidak dapat lagi melahirkan. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal atau dari dalam. Dipengaruhi dari yang pertama yaitu ras atau bangsa. Anak yang dilahirkan dari ras atau bangsa Amerika tidak memiliki faktor keturunan atau ras bangsa Indonesia. Begitupun sebaliknya. Yang kedua yaitu umur. Tahun pertama setelah seseorang dilahirkan dan masa remaja adalah masa kecepatan pertumbuhan yang sangat pesat. Yang ketiga yaitu jenis kelamin. Masa pertumbuhan anak perempuan lebih cepat dibandingkan daripada anak laki-laki. Tapi setelah melewati masa pubertas, pertumbuhan anak laki-laki akan lebih cepat dibandingkan oleh anak perempuan. Faktor selanjutnya yaitu genetik atau bawaan. Potensi yang ada pada diri seseorang yang akan menjadi ciri khasnya. Contohnya, kelainan genetik misalnya pada albinisme. Orang yang dinamakan albino, ciri-cirinya adalah kulit, mata, dan rambutnya berwarna terang. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu faktor dari luar atau eksternal. Dipengaruhi dari yang pertama kebudayaan. Peraturan daerah setempat dapat mempengaruhi perkembangan motorik seseorang. Jadi, kebudayaan suatu daerah akan mempengaruhi kepercayaan serta adat kebiasaan dan tingkah laku dalam merawat dan mendidik seorang anak. Yang kedua yaitu gizi. Untuk kembang yang optimal diperlukan gizi atau nutrisi yang baik. Dengan makan 4 sehat 5 sempurna, kriteria gizi yang terkandung sudah terpenuhi. Selanjutnya dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan pengasuhan interaksi antara anak dengan orang tua, keluarga, ataupun teman sebaya sangat berpengaruh pada tumbuh kembang seorang anak. Hal ini, anak yang selalu diejek oleh temannya akan terhambat tumbuh kembangnya. Masalah sanitasi lingkungan atau zat-zat kimia, merkuri, rokok mempunyai dampak yang tidak baik terhadap seorang anak. Selanjutnya yaitu stimulasi. Agar berkembang dengan baik, seorang anak harus mendapatkan rangsangan. Misalnya dengan anak mainnya bersosialisasi dengan teman sebaya atau dengan lingkungan. Yang terakhir yaitu sosial ekonomi. Penghasilan yang sedikit atau kemiskinan tidak dapat kita pungkiri akan berdampak pada kekurangan makanan, kekurangan stimulasi dan kesehatan lingkungan yang buruk, serta sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Baik teman-teman, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan terkait materi pertumbuhan dan perkembangan dalam ilmu jiwa belajar. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.